Halo cuy, kembali lagi di segmen curhat dengan thumbnail warna biru yang bisa kalian lihat di video ini. Kali ini aku akan bahas suatu pelajaran yang penuh bacaan dan kalian pasti udah tahu pelajaran apakah itu. Apaan bang? Sakatonik? Pelajaran sakatonik bang? Oh sakatonik, satanik bang? Bukanlah cuy. Yang akan aku bahas di sini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Benar-benar bahasa bangsa kita sendiri. Bahasa yang biasa aku pakai sehari-hari, tapi kalau dijadiin pelajaran, bacaannya banyak banget menurutku. Pelajaran yang paling bikin aku ngantuk ya emang bahasa Indonesia. Ya karena emang banyak bacaan gitu cuy. Mungkin emang kalau aku belajar bahasa Indonesia tuh belum baca doa dulu ya cuy. Soalnya baru mau baca itu aku udah ngantuk duluan cuy. Waktu aku UNSD itu dulu ya ngerjain bahasa Indonesia itu cepet-cepet. Jadi biar aku punya waktu buat tidur gitu cuy. Mungkin setiap aku mau belajar atau ngerjain tugas bahasa Indonesia tuh emang lagi banyak setan tuh di sebelah tuh, banyak setan banget, merinding cuy jadinya. Ntar aku nyari doa anti ngantuk dulu deh biar setannya kepanasan. Oh iya, sekedar ngingetin aja ya cuy, di sini aku nggak jelek-jelekin bahasa Indonesia karena itu bahasa bangsa kita sendiri. Yang aku bahas di sini adalah bacaan yang panjang. Ya emang kebanyakan soal bahasa Indonesia itu bacaan panjang, dan bacaan panjang itu emang identik dengan bahasa Indonesia. Tapi bukan berarti aku jelek-jelekin bahasa Indonesia juga. Aku di sini cuma curhat tentang pengalaman aku, apa yang aku rasakan ketika aku baca soal bahasa Indonesia. Ya karena aku emang sering ngantuk aja cuy. Ada aja gitu setannya yang bikin aku males baca. Jadi aku tuh orang yang lebih milih dengerin atau lihat video penjelasan daripada baca sendiri. Karena itu bikin ngantuk banget. Ngomongin tentang bahasa Indonesia nih ya cuy. Bahasa ini sudah ada sejak zaman dahulu. Yang ketika zaman dahulu dimana belum ada yang namanya bahasa Indonesia atau apapun. Adanya cuma bahasa isyarat yang kalau makan gini, kalau mau ngomong gini, pakai tangan, bahasa isyarat. Yang kalau ngomong ngajak ribut gak usah minta permisi gitu, gak usah, tinggal nyari pohon, kayu atau apa kebuk. Nah gitu, simple. Semakin berkembangnya zaman, manusia mengenal bahasa dan sampai sekarang pun masih keluar bahasa-bahasa keluaran terbaru seperti ada kata anjay, anjayani dan sebagainya. Manusia itu penuh kreativitas cuy. Gak ada yang tahu di masa depan kita nanti dapat bahasa apa lagi. Jadi gue naik. Kembali lagi di topik ini, bahasa Indonesia, ada banyak tips sebenarnya jika ingin membaca anti ngantuk-ngantuk klub. Matanya melek, otaknya jalan, waras, anti edan-edan klub. Aku mau mengutip seperti biasa karena aku nggak punya tips-tips yang berguna untuk kalian. Jadi aku akan mengutip dari website Gramedia ini karena bisa buat bahan video juga daripada aku pakai tips dari diri aku sendiri yang bikin aku mikir. Tips-tipsnya juga bisa juga berguna buat kalian. Tips-tipsnya adalah 1. Kumpulkan niat dan komitmen dalam diri. Anjay banget. Kalian harus baca niat juga itu kalau nggak mau ibadah doang cuy. Kalian juga harus niat kalau kalian mau baca suatu bacaan. Atau tulisan juga butuh niat. Kalian tentuin dulu tujuan kalian baca buku itu, pegang itu, dan baca buku yang kalian ingin baca. Dan kalian butuh untuk dibaca. Jadi, kalau kalian pengennya baca buku tutorial masak, ya kalian nyari buku tutorial masak. Ya kali, kalian nyari buku tutorial hamil kan nggak mungkin cuy kalau kalian mau masak. Sesuaikan aja sama diri kalian sendiri. Komitmen dan niat itu benar-benar perlu. Dan tujuan juga perlu. Kalian tentuin juga tujuan kalian membaca buku. Buku apapun, di bacaan apapun. Kalian harus tentukan tujuan kalian membaca buku itu. Dan jika kalian sudah memiliki tujuan yang pas, kalian harus fokus untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan kalian biar ada motivasi juga, kalian tentukan manfaat dari membaca bacaan tersebut. Jadi kalian tahu kenapa kalian membaca sesuatu. Karena itulah kalian berusaha mencapai tujuan dan manfaat tadi cuy. Dengan menggunakan niat dan komitmen yang ada pada diri kalian, jadi kalian akan terus konsisten membaca, jadi anti ngantuk. Gitu, itu tips nomor 1. Tips nomor 2 yaitu pilih waktu yang tepat. Nah, baca buku itu butuh waktu yang tepat juga cuy. Jadi kalian baca waktu otak kalian masih dalam keadaan fresh tanpa stres kayak pas pagi hari setelah bangun pagi, bangun tidur. Habis mandi pagi juga bisa, seger tuh. Nah, itu waktu yang pas. Yang salah itu kalau kalian baca buku pas ulangan harian atau penilaian semester cuy ya, blok langsung auto ban dari daftar nilai pastinya kalian. Tapi asal gak ketahuan gak apa-apa sih cuy. Aku juga gitu. Kata temen aku juga gitu sih. Jadi ya mana-mana ya. Jadi mungkin yang namanya waktu yang tepat itu berhubungan juga dengan mood. Mood itu juga berpengaruh banyak dengan sifat, dengan keinginan kita untuk membaca.
Kalian perlu waktu yang tepat untuk membaca buku atau membaca apapun kecuali kalau hobi kalian adalah membaca dan kalian suka ada di lingkungan membaca. Itu terserah kalian, pasti kalian betah. Tapi bagi kalian yang sering ngantuk kalau lagi baca, tolong sadar diri cuy. Jangan dipaksain kalau lagi kalian pengen baca, tapi mood kalian emang jelek dan waktunya nggak pas gitu. Aku adalah orang yang tipe ngantukan juga, tapi kalau kalian adalah tipe orang yang kemudian sering ngamuk nggak jelas, nangis gak jelas, istirahat dulu cuy, mungkin obat kalian habis. Nanti habis itu kalian lanjut baca lagi. Semua itu ada waktunya sendiri, Mas. Dan juga jangan kalian baca buku, apalagi bahas buku atau baca buku tentang biologi yang membahas tentang reproduksi dan pembedahan operasi di saat kalian lagi ada acara makan-makan di restoran. Biasanya kan kalau kalian lagi makan-makan kan keluarga besar. Dan pasti di situ ada bocil-bocil yang ngikutin kalian lagi baca apa. Habis itu tiba-tiba nongol itu di sebelah kalian. Habis itu suddenly tiba-tiba ada aja tuh teriak si bocil sialan nih biasanya tanya, Bang, baca apa bang? Ini kok ada titiknya ya bang? Kok abang baca titik bang? Bang, bang gitu baca titik mak. Ya udah, cara itu kan banyak orang yang makan juga ya cuy ya. Nggak cuma keluarga kalian, ya cuma ada orang-orang lain di situ di restoran yang makan gitu, nggak cuma keluarga kalian aja, tapi juga ada manusia lain. Kalau kalian baca sesuatu yang sangat tidak ramah seperti itu dan ada bocil-bocil sialan ini, tolong tahan hawa nafsu kalian. Aku tahu kalian ada yang terangsang sama foto rahim, foto kaki juga. Ada yang fetish paha wangi-wangi juga. Tolong tahan hawa nafsu kalian dulu cuy. Sebentar aja. Lanjut di rumah juga bisa. Jangan lupa tisu buat ngelap keringat aja. Jadi intinya tahu waktu diri dan tahu batas nafsu kalian di mana. Stay positive, brother. Yang ketiga, temukan posisi yang enak. Anjay, kita ngomongin tentang posisi nih cuy. Kita ngomongin posisi no dirty talk ya cuy. Keep it halal brother, keep it positive. Kalian bisa temukan posisi wena. Kalian yang bikin kalian betah membaca, ya terserah kalian. Kalian mau baca sambil duduk, berdiri, kayang, 360, melayang, tenggelam, terserah kalian. Tergantung kalian enak yang mana. Karena posisi wena atau PW-nya orang itu beda-beda ya cuy. Ada yang nyaman baca sambil berdiri, ada yang nyaman baca sambil duduk, ada juga yang nyaman baca sambil kayang. Jadi semua itu preferensi tergantung pribadi masing-masing. Sambil berak juga enak karena di kamar mandi sambil berak itu adalah momen di mana otak kalian memunculkan ide-ide cemerlang yang bahkan Albert Einstein aja gak kepikiran gitu cuy. Intinya kalian temukan sendiri deh posisi tempat di mana kalian bisa menikmati bacaan kalian. Entah itu buku fiksi, non-fiksi, sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Yang keempat, beri waktu istirahat. Nah, ini juga penting. Kalian gak mungkin kan baca terus cuy. Tapi kalau hobi kalian membaca ya apa-apa, terserah kalian juga sih. Itu mungkin sebuah hobi bagi kalian. Tapi bagi kalian yang tidak terlalu aktif membaca, kalian beri istirahat otak kalian cuy. Aku juga orang yang sering ngantuk kalau baca sesuatu. Lebih suka didongengin dalam bentuk audio atau video dalam mendalami suatu masalah, pelajaran atau sesuatu lain lah. Kalau kalian keterusan baca ya, dan kalian itu paksa, ya meledos otak kalian, tidak kuat, kalian tidak mampu otak kalian untuk memahami semua bacaan di situ. Yang kalian baca gak ada yang masuk di otak kalian cuy. Karena kata mamaku, semua yang berlebihan itu gak baik. Nah, jadi cukup-cukupin aja, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu gak baik. Jangan terlalu sedikit karena pasti nanggung dan mau lagi. Jadi cari kadar yang pas dan gak nanggung dan juga gak berlebihan. Kalau berlebihan kembung nanti otak kalian langsung ini balon ini besar karena kebanyakan baca. Habis itu kalian baca-baca terus, kalian paksa terus langsung wah kena tumor tanda cuy. Yang kelima, siapkan kopi, teh atau cemilan. Wah, paket lengkap mas-mas Jawa nih cuy. Siapin kopi, udut, pisang goreng, langsung dibangunin hotel 100 tingkat kalian. Kerjaan seberat apapun mah gampang. Kalian tinggal siapin cemilan apapun buat mas-mas itu. Nanti kalian langsung dibikinin hotel 100 tingkat. Pasti gampang. Jadi kalian kalau mau baca juga butuh cemilan juga cuy. Buat dijadiin temen baca kalian aja. Jangan kebanyakan minum kopi juga karena nanti kalian jadi gak bisa bobok. Insom kalian nanti, insom akut. Cemilan itu juga sewajarnya cuy. Jangan kebanyakan makan, nanti yang lain juga gak kebagian. Kalian juga bakal dimarahin mama kalian karena gak bagi-bagi makan sama adik kalian atau ke kakak kalian. Atau bapak ibu kalian juga pengen makan itu. Karena kalau perut kalian kurang dari 5 MB juga kalian bakal kekenyangan. Tapi kalau kalian perutnya 100 terabyte juga gak masalah kalau kalian makan banyak. Tapi tahu diri juga. Di situ keluarga kalian gak cuma kalian doang, gak cuma solo.
Kecuali kalian yang solo, saya minta maaf, ini agak gelap sekali. Tapi nggak apa-apa juga sih cuy. Jadi intinya tahu diri aja lah. Kalian makan makanan cemilan, kalian angkut sampai obesitas gitu, itu nggak baik, nggak gitu cuy. Kalau kalian kebanyakan ngemil, itu bisa nambah berat badan. Ya bagus sih emang gendut daripada kalian tulang-tulang doang. Tapi kalau kalian kebanyakan ngemil cuy, kalian pasti ngantuk. Ngantuk kalian pasti. Kalau kenyang pasti ngantuk. Bawaannya kalau perut kalian kenyang itu ngantuk. Kalian yang awalnya niatnya makan sambil baca, tapi ntar kalau kebanyakan kalian bukan jadi baca buku cuy. Bukan kalian yang baca buku, tapi buku yang liatin kalian. Jadi kalian jangan rakus. Jangan makan kebanyakan karena yang berlebihan itu gak baik. Mending bagi ke adik kalian, bapak kalian, ibu kalian, atau kakak kalian, atau saudara kalian juga bisa. Dan kopi. Kopi itu lumayan efektif karena dipakai para kesatria negara kita untuk membangun gedung menjulang tinggi. Kalian kasih kopi, udut, atau sama pisang gorengan, wah rumah kalian langsung jadi istana cuy kalau kalian kasih itu. Itu adalah salah satu senjata para prajurit negara kita yang sangat berjasa meski tanpa gelar apa-apa. Anjay, puitis sekali aku ini. Aku udah ngomong banyak banget ya cuy. Pesan moral di video ini adalah kalau kalian punya sifat yang sama kayak aku, kalau baca pelajaran bahasa Indonesia atau bacaan panjang atau bacaan apapun lah maupun fiksi non-fiksi dan kalian ngantuk ketika baca itu, kalian bisa pakai tips-tips di atas. Atau kalau tips-tips di atas tadi ada yang salah dan kalian memiliki tips yang lebih efektif, tulis aja di kolom komentar. Mungkin segini aja dulu ya cuy curhatan aku kali ini. Seperti biasa kalau kata-kataku ada yang salah atau menyinggung perasaan kalian, aku minta maaf. Cemiu aja, tetap semangat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa belajar.